warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Siang. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Sudah siap untuk belajar? Ya. Sudah tiket kelas? Ya. Alhamdulillah, kelas sudah kondisi bersih ya, sehingga siap untuk belajar. Nah, minta tolong salah satu siswa untuk memimpin doa agar pembelajaran pada hari ini bisa berlangsung lancar dan ilmu yang diberikan bisa bermanfaat buat kalian untuk kedepannya. Amin, amin ya robbal alamin. Silakan salah satu siswa untuk maju. Ya, mohon Bu untuk semuanya pimpinan dari bersiap. Gerak. Mengawali pembelajaran siang hari ini, alangkah baiknya kita berdoa. Semoga apa yang kita belajar hari ini mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Berdoa mulai. Sekarang selesai. Dan tempat gerak. Selamat siang. Ya, semua terima kasih si Jidan ya. Nah, untuk hari ini kira-kira yang nggak masuk siapa ya? Masuk semua? Alhamdulillah. Nah, sebelum kita masuk pada lanjutan diskusi kemarin ya, Ibu pengen tahu dulu nih. Kemarin itu yang kita diskusikan itu kalian masih ingat apa sih dampak dari kolonialisme dan imperialisme dari bangsa Eropa itu dalam bidang apa saja kemarin? Pendidikan, politik, sosial dan budaya. Semuanya sudah selesai dikerjakan di rumah. Sudah. Tapi sebelum kita lanjutkan untuk masuk diskusi, kalian sudah pada kelompoknya masing-masing kan ya, seperti kelompok kemarin. Ya udah, biar belajar kalian lebih semangat. Kita speaking dulu ya, kita menyanyikan lagu dengan judul Mars Pelajar. Semua mengikuti. Terima kasih untuk siswa-siswi yang sudah mengikuti kelas tersebut biar pembelajaran hari ini lebih semangat. Karena kalau kita nggak semangat, nanti pembelajarannya nggak masuk ya di memori kalian. Ya. Nah, kalau kita bicara tentang penjajahan kan tentunya kita mempunyai dampak ya, dampak yang ada di Indonesia. Dampaknya tadi ada dalam bidang politik, ekonomi, sosial, budaya yang sudah kalian kerjakan semuanya ya. Nah, karena pertemuan kemarin belum selesai, maka hari ini adalah untuk jadwalnya presentasi ya. Untuk yang presentasi yang mau maju kelompok berapa?
Ya, kelompok 1 bisa silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan kelompok kami yang terdiri dari, perkenalkan, nama saya Salsabila Faisana. Saya Kevin Sumarwangi. Saya Sylvia Fena. Saya Ramli Setiawan. Dengan materi dampak penjajahan bangsa Eropa dalam bidang politik. Dampak kolonialisme dan imperialisme dalam bidang politik pada masa penjajahan bangsa Eropa di Indonesia yang antara lain adalah: 1. Munculnya sistem dualisme yang pemerintahan Eropa dan pemerintahan pribumi. 2. Pada masa pemerintahan di Inggris, orang Eropa memimpin sebagai residen yang memimpin keresidenan dan asisten residen yang mengepalai FDW. 3. Orang pribumi memimpin sebagai bupati yang menjadi pemimpin di distrik, asisten wedana yang memimpin desa-desa. 4. Kekuasaan para penguasa lokal seperti raja, sultan, dan adipati mereka tidak lagi memiliki kekuasaan yang besar karena sering mencampuri pemerintah kolonial. Yang kelima, kekuasaan penguasa lokal terhadap wilayahnya hanya secara jujur hukum, tetapi secara de facto nyatanya dikuasai oleh pemerintah kolonial. Yang keenam, pemerintah kolonial sering mencampuri urusan politik suatu daerah secara langsung. Yang ketujuh, penguasa harus kehilangan sebagian atau keseluruhan haknya atas suatu daerah. Yang ke-8, para penguasa dan pejabat lokal yang dulu sangat berkuasa hanya menjadi pegawai pemerintah kolonial. Oleh karena itu, derajat mereka seakan-akan turun di mata rakyat. Dalam masyarakat, yang ke-9, dalam masyarakat muncul suatu kelompok masyarakat berdasarkan golongan yakini kelompok masyarakat Eropa, kelompok masyarakat bangsawan. Dari kelompok kami ada yang ingin bertanya? Jadi kan tadi di situ disebutkan bahwa pemerintah kolonial sering mencampuri urusan politik suatu daerah. Tolong sebutkan contohnya. Berikutnya saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 3. Contoh pemerintahan kolonial sering mencampuri urusan politik adalah dalam pergantian tahta, pengangkatan pejabat, dan penentuan kebijakan tertentu. Terima kasih atas jawabannya. Siapa lagi yang bertanya? Silakan. Saya dari kelompok 2 ingin bertanya, apa sih yang dimaksud dengan kekuasaan de jure dan de facto? Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan kelompok 2. Kekuasaan de jure adalah kekuasaan yang sah secara hukum, sedangkan kekuasaan de facto adalah kekuasaan secara fakta atau kenyataan. Terima kasih atas jawabannya. Terima kasih atas jawaban. Terima kasih atas pertanyaan. Jadi, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita kasih tepuk tangan untuk kelompok 1. Alhamdulillah. Diskusinya berjalan lancar. Nah, jadi untuk selanjutnya tadi udah di maju ya kelompok 1 ya, sudah
ada yang bertanya, terus kemudian ada yang menjawab juga. Nah, barangkali apa sih ya yang perlu kita tingkatkan kalau kalian sebagai pelajar dari apa segi adanya penjajah itu? Kan di situ ada bidang politik, ada bidang ekonomi, ada bidang sosial, budaya dan pendidikan ya. Kalau pada waktu itu kita pendidikan itu hanya untuk orang-orang Eropa dan kaum bangsawan, kan hari ini kalian sudah bisa menikmati pendidikan itu ya. Jadi maka dari itu kemerdekaan yang sudah kita peroleh harus kita pertahankan. Alhamdulillah untuk kelompok 1 sudah maju. Terus selanjutnya silakan kelompok mana lagi yang mau maju? Ya silakan untuk kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Kami dari kelompok 2 ingin menjelaskan hasil diskusi kami mengenai dampak penjajahan, kolonialisme dan imperialisme bangsa Eropa dalam bidang ekonomi. Sebelumnya saya perkenalkan dulu rekan saya yang di sebelah kanan saya itu Etali Bekasi Basaribu, dan di sebelah kiri saya ada Fadil Putra Wijaksono. Oke, lanjut ke materinya. Pertama, dampak dalam bidang ekonomi dari kolonialisme dan imperialisme bangsa Eropa di Indonesia antara lain. Yang pertama, pemerintah kolonial mengerahkan tenaga rakyat untuk membangun jalan raya dari Anyer, Jawa Barat hingga Penarukan, Jawa Timur, membangun pabrik senjata di Semarang dan Surabaya, serta membangun pangkalan di Merak dan di Surabaya. Yang kedua, masyarakat Indonesia diperkenalkan mata uang kertas dan logam di masa Raffles. Selanjutnya ada dari Yang ketiga, munculnya perbankan modern di Hindia Belanda. Salah satunya adalah The Javaanse Bank. 4. Raffles menjalankan kebijakan sistem sewa tanah. Yang kelima, bangkitnya kehidupan perekonomian akibat pembangunan jalan raya pos Anyer Penarukan. Dan yang keenam, munculnya sistem transportasi ini merupakan dampak kedatangan bangsa Eropa bagi Indonesia yang masih bisa kami gunakan hingga saat ini. Jadi dalam bidang ekonomi terdapat 6 dampak. Sekian dari kelompok kita. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah ada yang ingin bertanya? Silakan. Oke, saya perwakilan dari kelompok 4 ingin bertanya, apakah yang dimaksud dengan sistem sewa tanah? Oke, izin menjawab. Kalau kelompok kami itu adalah yang dimaksud dengan sistem sewa tanah, yaitu kebijakan mengenai status tanah sebagai faktor produksi. Menurut Raffles, pemerintah merupakan satu-satunya pemilik tanah yang sah pada kala itu. Bila ingin memanfaatkannya, maka masyarakat harus menyewa tanah kepada pemerintah dan dibayar pajak secara rutin. Ada yang ingin bertanya lagi? Iya, kalau tadi sudah. Saya mulai dari Bapak Satri izin bertanya, coba sebutkan kebijakan dari pemerintahan
Raffles. Terima kasih atas pertanyaannya. Baik, kami akan mendiskusikan terlebih dahulu. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 1. Menurut analisa kami, kebijakan bidang ekonomi pemerintahan Raffles antara lain: yang pertama, penghapusan pajak hasil kontingenten dan sistem penyerahan wajib fair price referendum sejak zaman VOC yang dianggap memberatkan rakyat. Yang kedua, menetapkan sistem sewa tanah land grant system. Yang ketiga, pajak dibayarkan kepada kolektor yang dibantu oleh kepala desa tanpa melalui bupati. Yang keempat, petani diberikan kebebasan untuk menanam tanaman ekspor, sedangkan pemerintah membuat pasar untuk merangsang petani menanam tanaman yang paling menguntungkan. Dan yang keenam, mengadakan monopoli garam dan minuman keras. Sudah cukup. Baik, mungkin ada lagi yang mau menanggapinya. Oke, sekian dari kelompok 2. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saatnya jam ketiga dimulai. It's time to begin the third lesson. Terima kasih untuk kelompok 2 yang sudah menampilkan dengan bagus dan diskusinya juga lancar. Alhamdulillah. Selanjutnya adalah kelompok 3. Udah belum? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 yang beranggota 4 orang. Nama saya sendiri yaitu Wati Wafruwa. Saya Najwa Filania. Dan saya Kami akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami dengan materi yaitu dampak penjajahan, kolonialisme dan imperialisme bangsa Eropa dalam bidang sosial dan budaya. Dampak dalam bidang sosial budaya dari kolonialisme dan imperialisme bangsa Barat di Indonesia antara lain: bidang sosial. Setelah kedatangan bangsa Barat, para penguasa dan pejabat lokal yang dulu sangat berkuasa hanya menjadi pegawai pemerintah kolonial. Oleh karena itu, derajat mereka seakan-akan turun di mata rakyat. Muncullah suatu kelompok masyarakat berdasarkan golongan, yakni kelompok masyarakat Eropa, kaum kolonial, kelompok masyarakat bangsawan, dan kelompok masyarakat jelata. Di kelompok masyarakat Eropa menempati kelas teratas, mereka memiliki hak-hak tertentu, misalnya hak untuk dilayani. Dan yang terakhir, di samping penyebaran agama Katolik, agama Kristen Protestan juga turut tersebar di Indonesia. Bidang budaya, pengaruh dalam kosakata bahasa, musik, seni tari, pakaian, arsitektur hingga cara berpikir bahkan. Dalam bidang budaya yang pertama adalah adanya kata-kata serapan. Contoh, sepatu menjadi sepatu, buku menjadi buku, dan yang lain-lain. Mengenalkan berbagai hal baru ke bangsa kita, misalnya kita jadi tahu berbagai musik internasional ataupun tarian seperti dansa. Tradisi lokal juga ada yang berakulturasi dengan budaya Barat Belanda, terutama di Jawa. Akulturasi pencampuran kebudayaan ini membentuk sebuah kebudayaan baru yang disebut
kebudayaan Inggris. Demikian presentasi dari kelompok kami. Apakah ada yang ingin bertanya? Ya. Saya perwakilan dari kelompok 2 yang bertanya. Menurut kalian, apa sih yang dimaksud dengan kebudayaan Inggris itu? Terima kasih. Saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 2. Menurut kelompok kami, kebudayaan Inggris adalah hasil campuran kebudayaan Indonesia dan Eropa yang didukung oleh segolongan masyarakat Hindia Belanda. Percampuran itu meliputi 7 unsur kebudayaan masyarakat Hindia Belanda. Kebudayaan itu meliputi 7 unsur kebudayaan universal. Gaya Inggris sebagai suatu hasil perkembangan budaya campuran Belanda dan pribumi Jawa menunjukkan adanya proses historis. Demikian jawab dari kelompok 3. Bagaimana untuk kelompok 2? Adakah yang ingin bertanya? Saya perwakilan dari kelompok 1. Sebenarnya hak-hak pemerintah kolonial di Indonesia. Baik, saya akan jawab pertanyaan dari kelompok 1. Jawabannya adalah sebagai wakil pemerintah Belanda di Asia, memonopoli perdagangan, mencetak dan mengedarkan uang sendiri. Bagaimana kelompok 1? Baik, terima kasih. Presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk kelompok 3 yang sudah menampilkan hasil diskusinya. Untuk kelompok 4, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 yaitu saya Erwin, dan di sebelah saya ada Zidan, dan di sebelah sananya lagi ada Kamil dan Selamat. Kelompok kami akan mempresentasikan tentang dampak dalam bidang pendidikan masa penjajahan bangsa Barat di Indonesia. Antara lain, pendidikan mulai dianggap penting saat kebijakan politik etis dilakukan oleh pemerintah kolonial. Sekolah-sekolah yang didirikan pemerintah mengandung sistem pendidikan Barat dan hanya bisa dimasuki oleh kalangan bangsawan. Yang kedua, dibentuknya sekolah-sekolah kejuruan seperti sekolah calon pegawai negeri sipil yaitu SPIA, dan ada pula 2 sekolah kejuruan medis level dengan tingkat universitas yaitu Sofia dan NIAS. Yang ketiga, melahirkan golongan elit baru dalam masyarakat Indonesia. Golongan elit baru inilah yang membawa perubahan dalam perjuangan bangsa Indonesia mencapai kemerdekaan. Yang keempat, munculnya golongan terpelajar. Yang kelima, munculnya pendidikan gaya barat melalui pendidikan Eropa. Demikian hasil dari diskusi kelompok kami. Silakan rekan-rekan yang untuk menanggapi presentasi saya di sini. Saya ingin bertanya. Mohon izin. Saya dari kelompok 2
Ini bertanya, bagaimana sistem pendidikan di masa kolonial pada masa itu? Terima kasih. Izinkan kelompok kami berdiskusi. Kolonial adalah sistem pendidikan di Indonesia pada masa Belanda diterapkan dengan cara pendidikan dasar meliputi jenjang sekolah dan pengantar bahasa Belanda, bahasa daerah dan sekolah peralih pendidikan lanjutan yang meliputi pendidikan umum dan kejuruan pendidikan tinggi. Terima kasih atas infonya. Siapa lagi yang mau bertanya? Sekian dari kelompok saya, terima kasih atas tanggapannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk kelompok 4. Nah, demikian hasil diskusi dari kelompok 4. Untuk hari ini cukup dulu ya, si Alma. Terima kasih. Dari kelompok yang terakhir adalah kelompok 4 dengan materi dampak penjajahan kolonialisme dan imperialisme bangsa Eropa di Indonesia dalam bidang pendidikan. Tadi apa dampaknya tadi? Dampaknya yang pertama, pendidikan mulai dianggap penting saat kebijakan politik etis dilakukan oleh pemerintah kolonial. Iya, betul. Pendidikan itu dianggap penting. Nah, kenapa kok pada zaman dulu itu sebelum ada penjajah itu kok dikatakan tidak penting, itu karena apa? Kira-kira ada yang bisa menanggapi? Karena tadi diskusinya belum rame ya. Coba Ibu sekarang ini, kenapa tidak dianggap penting pada masa itu? Satu, Iya, boleh. izinnya tuh mungkin karena pemikirannya masih stuck di situ aja, masih di zaman itu aja tentang gimana cara merdeka. Jadi nggak terlalu penting, apalagi dulu kan kalau perempuan itu kan pendidikan nggak terlalu penting di zaman dulu, tapi sekarang kan Oh iya, betul sekali. Jadi pada masa itu namanya penjajahan itu mempunyai dampak baik positif maupun negatif. Salah satu contohnya ya itu dalam bidang pendidikan itu berarti termasuk dalam dampak apa? Positif. Karena kemudian munculnya golongan para cendekiawan ya. Cendekiawan, terus kemudian munculnya apa tadi? Golongan terpelajar. Nah, kalau zaman dahulu seperti kalau kalian ingat dengan kisah R.A. Kartini ya. Iya. Masa itu kan dia pengen sekali ya. Pengen sekali sekolah sehingga mengirimkan surat ke mana? Temannya atau sahabatnya ya Belanda. Iya, yang kemudian dikumpulkan menjadi sebuah buku namanya apa? Habislah terang. Artinya apa itu? Artinya apa, siapa yang tahu? Bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian. Boleh. Siapa lagi yang boleh menambahkan? Apa coba? setelah banyaknya cobaan pasti ada banyak. Ya, boleh. Apa lagi? Siapa yang mau menambahkan? Rifki, apa siapa nih? Farel, Edrin, Ridho. Jadi arti dari habis gelap terang itu bahwa habis dari kebodohan kemudian menjadi pintar ya, sehingga dari kegelapan itu dari nggak bisa baca kemudian bisa baca ya, sehingga karena jasa Kartinilah kita bisa berdiri seperti sekarang ini. Kalau misalnya nggak ada pahlawan seperti Kartini, mungkin kalian masih mengalami kebodohan ya. Karena wanita itu kalau zaman dulu itu yang penting berperan sebagai ibu ya, kemudian mengurus anak, mengurus suami, mengurus dapur dan sebagainya. Karena itu ada dampak positifnya ya. Kalau dampak negatifnya apa? Dampak negatifnya contohnya apa dalam dampak negatifnya? Dampak negatifnya dalam penjajahan ini? Jadi Bu, mungkin untuk dampak negatif dari penjajahan ini mungkin membuat kita menjadi bodoh dan gampang untuk dijajah. Iya, betul. Kalau kita
bodoh, kalau kita tidak berpendidikan, kan kita gampang kata orang Jawa, kita selalu dipinterin ya. Orang ya, jadi ada yang pinterin, ada yang membohongi, sehingga kita perlu belajar dan terus belajar. Nah, ya Pak, kalau untuk itu dalam bidang pendidikan, coba siapa yang bisa menambahkan lagi? Bisa di sini boleh ya, dalam bidang apalagi yang kamu tambahkan? Dari dampak negatif dari penjajahan menurut saya itu bangsa Indonesia banyak dirampas hartanya Bu, seperti rempah-rempah, harta berlian dan sebagainya. Iya, betul. Jadi penjajah itu di samping merampas hak kita, juga kekayaan kita juga dirampas ya. Satu contoh apa tadi kan ada namanya sistem sewa tanah, tadi saya dengar ya. Sistem sewa tanah itu apa sih tadi? Kultur stelsel. Iya, kultur stelsel, bahwa setiap bangsa Indonesia itu misalnya mau menanam tanaman itu harus menyewa dulu pada pemerintah Belanda, padahal itu adalah tanah kita sendiri. Kalau pada zaman Belanda itu kita sistem apa? Kalau misalnya Jepang kan ada namanya romusa, ya kerja rodi, kerja paksa ya. Ya seperti itu. Jadi siapa yang dari materi yang sudah kita bahas, kesimpulannya seperti apa? Coba siapa yang berani menyimpulkan ke depan dari semua bidang, misalnya dalam bidang politik, ekonomi, sosial budaya, dan juga pendidikan. Kesimpulannya bagaimana coba? Ini yang siap untuk menyimpulkan, boleh? Tidak. Kesimpulannya bagaimana? Tadi sudah kita bahas, sudah kita ini, tinggal kita simpulkan ya. Kalau Bu, ya Bu izin untuk mungkin kesimpulan dari pembelajaran kita. Oke Bu, sebelumnya mohon izin saya nomor satu ingin menyimpulkan hasil dari pembelajaran kita hari ini. Ya. Dari saya menarik kesimpulan bahwa pelajaran hari ini kita belajar tentang sejarah kolonial dari Belanda. Nah, contohnya itu kolonial Belanda itu ada di berbagai macam bidang, dari bidang politik, pendidikan, ekonomi, dan sosial budaya. Contoh dari di bidang politik adalah pada masa itu Belanda mengambil alih seluruh akses politik Indonesia. Kalau misalkan dari sosial budaya, Belanda merampas semua budaya Indonesia. Kalau misalkan dari sistem ekonomi, Belanda memonopoli perdagangan Indonesia. Kalau dari sistem pendidikan, Belanda membuat bodoh Indonesia. Nah, jadi dengan adanya pembelajaran hari ini, jadi kita bisa tahu dan bisa mempelajari bagaimana cara hidup mereka di zaman dahulu supaya menjadi pembelajaran untuk kita supaya tidak terulang lagi di masa akan datang. kesimpulan yang dibawakan oleh si Al-Fariji ya bagus sekali, bahwa dampak penjajahan dari bangsa Eropa di mana aja, bangsa Eropa mana aja sih yang pernah menjajah kita? Portugis, ada Inggris, ada Belanda. Masing-masing itu mempunyai sistem untuk menjajah seperti apa sih? Misalnya Belanda tadi dengan kultur stelsel-nya, terus kemudian Portugis dengan memonopoli rempah-rempah, terus kemudian Spanyol dengan apa? Spanyol tadi dengan perdagangan juga. Jadi masing-masing bangsa itu ke Indonesia tujuannya adalah untuk merampas harta, hak dan semua yang ada di Indonesia. Mereka karena mereka punya misi, ketika datang ke Indonesia itu kan punya misi ya. Misinya apa? Misalnya dengan semangat 3G. Apa saja sih 3G itu? God, glory, sama gospel. Artinya apa kalau God itu mereka mencari kekayaan, kekuasaan. Kalau glory itu mereka mencari kekuasaan. Kalau gospel ya menyebarkan agamanya. Iya betul. Apa sekarang masih terasa dampak dari penjajahan mereka, misalnya dalam bidang pendidikan itu yang sampai sekarang masih ada, itu contohnya apa? Budi Utama sekolah. Misalnya apa, sekolah Budi Utama masih ada sampai sekarang. Terus apa lagi dalam bidang pendidikan? Misalnya kalau dalam bidang politik apa? Sistem pemerintahan ya. Konsep-konsepnya masih dipakai oleh pemerintah Indonesia. Contohnya apa?
yudikatif, eksekutif, kekuasaan legislatif dan sebagainya itu adalah warisan dari pemerintah kolonial ya. Selain itu apa lagi yang bisa kalian ini? Kalau dari bidang ekonomi itu munculnya perbankan modern Bu. Iya betul. Munculnya perbankan modern yang sampai sekarang juga masih berdiri kokoh ya. Terus kemudian apa? Kalau dalam hal pembangunan juga ya kan kayak ada pembangunan jalan Anyar sampai Panurukan ya, sehingga membuat transportasi menjadi lancar. Kalau zaman dulu kan jalan-jalan itu masih jelek ya, tapi karena adanya pembangunan dari para penjajah. Terus kalau di Jakarta kalau kalian lihat kota tua ya, kota tua ini juga merupakan peninggalan dari Belanda yang sampai sekarang pun masih tetap kita lestarikan. Kalau kita sebagai orang Kepulauan Seribu itu juga di sini ada namanya Pulau Onrus ya. Pulau Onrus itu kan juga dari peninggalan dari Belanda ya. Di situ ada bentengnya ya. Terus kemudian di Yogyakarta apa peninggalannya yang sampai sekarang masih itu. Benteng apa namanya di Jogja? Benteng kan ada ya. Jadi banyak sekali dampak yang positif maupun negatif ya, yang masih sampai sekarang bisa digunakan oleh bangsa Indonesia. Semuanya paham? Ada yang masih belum paham? Ya, terima kasih ya. Jadi dari materi yang sudah kita pelajarin tadi, pesan moral yang perlu kita kembangkan apa? Pesan moral yang perlu kita ambil bahwa sebagai generasi muda belajar dari sejarah yang ada ya. Karena apa? Karena kita melihat bahwa sejarah zaman dulu itu kok seperti ini sih, sehingga kita sebagai bangsa Indonesia harus menjaga, harus punya rasa nasionalisme dan patriotisme. Biar apa? Biar kemerdekaan yang sudah kita peroleh ini tidak lagi dirongrong oleh para penjajah dan mereka tidak kembali ya. Dengan cara apa? Kalian menjaganya. Cinta tanah air ya. Jas merah Bu. Iya, jas merah. Jas merah artinya apa? Jangan sekali-kali melupakan sejarah, karena apa? Bangsa yang besar adalah bangsa yang bisa menghargai sejarah bangsanya. Sejarah apa? Sejarah para pahlawan kita. Para pahlawan kita yang perlu kita kenang pada masa perlawanan siapa saja? Banyak. Yang bendera yang robek. Ya, yang robek bendera siapa namanya pahlawannya? Siapa coba masih ingat? Siapa si Robi? Siapa? Ayo. Yang merobek ya? Boleh. Kita harus lihat. Siapa si Bocah, si Rifki? Siapa? Kita nggak tahu. Kalau Cuknyadi dari mana Cuknyadi? Cuknyadi dari Aceh. Ada Pangeran Diponegoro. Dari mana? Pangeran Diponegoro dari mana? Jawa Tengah. Itu melawan kekuasaan mana? Kerajaan Belanda. Terus kemudian ada perlawanan dari Banten, ada perlawanan dari Maluku, Malaka dan sebagainya. Nah itu bisa membuat kita menjadi lebih mencintai sejarah ya. Karena apa? Karena kita itu hidup itu tidak lepas dari sejarah. Karena pada hari ini sudah kita mengikuti pembelajaran ya, kalian sudah mempresentasikan dan sudah menyimpulkan. Nah kemudian kalian cek kembali untuk tugas selanjutnya
nanti ibu kasih tugas ini ya, kalian buka di masing-masing HP ya. Nanti tugasnya dikerjakan minggu depan kita kembali lagi dikumpulkan. Itu rencana selanjutnya nanti juga apa untuk selanjutnya bisa melanjutkan materi pembelajaran lagi ya. Nah, coba untuk hari ini yang masih ada sampah di sekitarnya kan enggak? Ada sampah yang ada di sudah, karena pembelajaran hari ini sudah cukup ya. Sudah selesai. Kita tolong salah satu jangan lupa kemudian nanti kalian ada refleksi ya, refleksi pembelajaran hari ini ya. Pembelajaran hari ini kalian bagaimana perasaan kalian setelah mempelajari sejarah tadi? Apakah kemudian timbul, oh iya ya, saya berkaca dari pengalaman sejarah bangsa Indonesia, saya menjadi lebih mengerti, saya lebih menghargai sejarah, saya biar lebih bijaksana. Karena apa? Karena tahu bahwa perjuangan para pahlawan adalah sangat berat. Jadi kalian kasih apa ya? Kasih refleksi ya, penilaian. Bagaimana sih pembelajaran hari ini? Apakah kalian merasa senang atau bosen atau dan sebagainya, itu boleh kalian apa tuliskan di situ, nanti dikumpulkan sama ibu ya. Nah, untuk mengakhiri hari ini, tolong salah satu pimpin doa karena pembelajaran sudah selesai. Untuk semuanya pimpinan Syabili sudah berapa? Akhiri pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa. Mulai. Selesai. Saat di tempat gerak. Selamat siang. Terima kasih Bu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.